Nah, yang ngerawat kebun itu dulu minta, Mas ini nabung, nabung sapi, nanti tak carikan makan gitu. Nah dari itu dulu nitip itu di desa-desa. Oke. Terus nggak diambil, nah alhamdulillah dari hasilnya itu dibelikan terus. Tapi kok malah ketagihan karena juga senang ternak, senang hewan gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angki Aditama. Kandang ini namanya Kandang Kitane yang ada di Desa Parakan Sanggah, Kabupaten Banjarnegara. Kandang ini belum ada 1 tahun. Sebenarnya belum jadi, kayak misalnya atap-atapnya belum diaci. Oke. Belakangnya juga belum dirapikan. Nah, karena kemarin sudah pingin sekali ada masukin sapi ya, sambil pembangunan jalan, insya Allah nanti rapi-rapinya sambil berjalan ya Mas ya? rapi-rapinya sambil berjalan. Oke Mas, ini untuk kapasitas kandang ini tuh ada berapa ekor Mas? Kapasitas kandang ini sekitar 65 ekor. Itu maksimal 65 ekor? Maksimal 65 ekor, sekarang itu ada sekitar 35 ekor. Jadi setengahnya lagi ya Mas ya? Oke, ini Idul Adha berarti insya Allah penuh ya Mas ya? Insya Allah penuh, minta doanya aja. Oke, siap-siap. Di kandang Kitane itu jenis apa aja Mas? Kalau di sini ada beberapa jenis Mas, ada simental, ini ada pegon, ada juga PO. Yang gede itu simental di bawah, pegon kecil-kecil di bawah juga ada. Oke, jadi ini sistemnya apa Mas? Penggemukan atau breeding atau apa nih? Kalau yang sistemnya penggemukan. Penggemukan. Ya, sebenarnya ada di sini khusus penggemukan, tapi di kandang yang daerah Wanadedi itu ada juga sapi perah. Oke, jadi ada sapi perah, ada penggemukan juga. Jadi udah apa namanya baru tapi mulainya udah langsung banyak nih, mantap Mas Anggi. Mantap sekali. Jadi kalau Mas Anggi ini kan kerjanya Mas ya? Saya kerjanya di Jakarta Timur. Oke, jadi bagi waktunya gimana itu? Kan ini di Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Nah itu bagi waktunya gimana Mas? Bagi waktunya kebetulan alhamdulillah di sini udah ada yang bisa dipercaya, namanya Mas Iis. Kalau untuk saya sendiri setiap minggu pulang untuk memonitor. Kalau untuk monitor biasa via WA, misalnya sapi kenapa itu bisa. Tapi kalau untuk bagi waktu sendiri ya setiap minggu saya insya Allah pulang Sabtu Minggu di rumah untuk melihat kandang. Ini kalau sapi ini di kandang ini udah berapa lama nih Mas? Ini sekitar ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Oke, tapi kalau Idul Adha nanti ini udah bisa kurban? Sudah. Kalau secara umur gitu? Sudah ini juga udah besar-besar. Nah, rencana juga minggu ini ada yang dikeluarin juga Mas, karena udah ada yang 4 bulan, pengen yang sistem 4 bulan keluar juga. Di tempatnya jenengan ini kok pakan utamanya apa? Pakan utamanya konsentrat. Konsentrat? Iya, kita pakai konsentrat, tela. Kalau siang untuk keringan kita pakai damen sama hijau-hijauan ngarit gitu. Oke, nih stoknya nih. Ini kalau 35 ekor ya Mas untuk saat ini ya? Itu kalau konsentrat sehari berapa kintal? Konsentrat kalau satu sapinya itu sekitar 4 kilo satu harinya. Satu hari 4 kilo? Oke, 4 yang 5 kilo tergantung besarnya. Sapi besar kecilnya, terus kadang kan ada yang sapi makannya banyak, ada yang enggak gitu. Kalau yang segede gini konsentrat sehari berapa kilo Mas?
Ini hampir 5 kilo. 5 kilo. Iya. Jadi dibagi tuh. Dibagi pagi 2 kilo, nah, sore juga sekitar 2 kilo atau 2,5 kilo gitu. Oh ya, untuk jam pakannya kalau ini pertama pagi itu hijauan dulu atau konsentrat dulu? Kalau pagi konsentrat sekitar jam 8:30-8. Terus kalau siang ya ini rumput-rumput kayak apa namanya? Jerami gitu ya. Jerami sama hijauan. Nah, kalau untuk sore konsentrat itu sekitar jam 4:30-5. Setiap hari ngarit atau berapa hari sekali? Setiap hari. Oh, tiap hari. Iya. Kebetulan di sini banyak sawah ya. Betul. Jadi nggak Sawah terlalu dan kesulitan. ada hijauan juga. Tapi sebelah juga masih ada lahan kebun milik sendiri. Selain untuk kebun durian, di bawahnya kita tanami rumput pacong namanya, kayak suket apa? Gajah. Rumput gajah itu. Iya. Suket gajah kalau orang sini bilang. Ini kalau di tempat jenengan Mas, kalau misalnya jual itu minimal di harga berapa Mas? Kalau jual, kalau ini salah di harga 25, ini yang mau keluar 25 juta. Kalau bobot berapa kira-kira? Bogor ini sekitar 500. Nah, ada PR juga, kita belum siap timbangan. Sebenarnya mau beli timbangan Mas biar lebih akurat gitu. Betul sekali. Karena kita juga masih belajar, sebenarnya pingin ditimbang tiap hari itu naiknya berapa kilo. Ini kan baru kisaran tiap hari paling 2 kilo naiknya. Oke. Kalau misalnya perawatannya Mas, di sini perawatannya seperti apa? Kalau misalnya mandi itu sehari berapa kali? Kalau mandi sehari cukup 1 kali. Ya, kalau misalnya pas lagi musim hujan, di sini kan sering musim hujan, 2 hari sekali. Terus kita juga sering 2 hari sekali juga dijemur Mas. Karena ini lagi musim hujan mendung, nah ini nggak dijemur. Oke, siap. Oh iya, tadi ABK Mas bisa dijelasin lagi, kalau ABK ada berapa orang di sini? ABK itu di sini ada 4 sekarang. Nah, tapi kan 3 yang sebenarnya yang 3 fokus di sini, yang 2 itu nyari rumput, yang 1 bersih-bersih. Lah, yang 1 itu orang kepercayaan saya di sini. Kepala kandang ya? Kepala kandang. Oke, siap. Kalau misalnya sapi misalnya ada yang sakit, itu jenengan ngatasin sendiri atau panggil dokter? Kalau sapi sakit itu ngatasi sendiri pertama Mas. Kita kan udah beberapa kali belajar yang di kandang sebelum sini. Sebenarnya ini kandang baru, tapi sebelumnya udah ada kandang. Nah, sistemnya kita nitip-nitip gitu. Terus kalau untuk sapi sakit kita tangani sendiri. Sebenarnya udah tahu cara obat-obatnya apa gitu. Tapi kalau misalnya sakitnya agak lama, ya kita undang ini mantri. Oke, siap. Jadi pengalaman udah ada sebenarnya Mas ya? Iya. Mulai ternak sapiku dari usia berapa Mas? Itu udah lama Mas, udah dari sejak kuliah lah. Kuliah. Oke. Tapi sistemnya dulu kan nitip, awal mulanya itu dari orangnya bapak itu yang punya kebun. Nah, yang ngerawat kebun itu dulu minta, Mas ini nabung sapi, nanti tak carikan makan gitu. Nah, dari itu dulu nitip itu di desa-desa. Oke. Terus nggak diambil. Nah, alhamdulillah dari hasilnya itu dibelikan terus. Tapi kok malah ketagihan karena juga senang ternak, senang hewan gitu. Oke. Seneng hewan dan menghasilkan juga ya Mas ya? Oke, betul, itu yang pasti. Slot pertama ini? Iya, ini slot pertama. Ini kapasitas berapa ekor yang kalau yang ini? Ini 10 ekor kalau yang besar-besar seperti ini. Kalau untuk di isi yang kecil bisa 3 satu slot ini, tapi kalau ini yang besar-besar 2. Nah, kalau yang di bawah itu apa Mas? Sapi apa aja itu? Itu macam-macam Mas. Ada saung, ada kolam, pokoknya kalau teman-teman kesini enak nih teman-teman tempatnya Yang nih. simental. Oh, simental. Oke. Kali kemarin Ini masih kosong nih Mas, mau diisi apa gimana nih? ini nantinya diisi. Oh, kapan tuh? Oke. Insya Allah lihat harga pasar sama kita, kalau beli kan nggak langsung beli, tapi kan melihat harganya cocok, terus sapinya kok cocok sesuai permintaan kita, misalnya untuk penggemukan kok cocok gitu. Nah, baru kita isi. Ini juga masih beli dan insya Allah Senin besok ada lagi, kita ngisi lagi. Oh, kalau misalnya sampean beli itu
ke peternak atau ke pasar mas? Banyak kan ke nitip mas, ada yang nitip ke Oh. daerah Jawa Timur. Oke, siap Iya. siap. Jadi koneksi teman gitu ya, teman ke Oke, teman koneksi itu ya. teman, betul. Oke. Diantar sampai kandang. Oke, siap siap. Karena kita belum ini baru juga belum berani apa ya bawa kan jalurnya ke sini tuh agak curam gitu mas. Oke, Iya. Mungkin nanti bisa diirim juga. Iya ya nanti. Jadi ini sebenarnya masih baru dan merintis sih. Kita doakan semoga Mas Anggi makin sukses ya pokoknya. Amin, nanti. Nanti bisa main lagi ke sini ya Mas ya. Siap, ditunggu mas. Kalau slot ini berapa nih Mas kapasitasnya Mas? Kalau yang ini sama aja. sama aja. Oke, Oh, 10. sama atas ya. Ya, Oke. Nah, kalau yang untuk besar-besar, tapi yang untuk sapi sedang bisa 3. Tapi rencana dua tempat ini yang besar-besar. Nah ini mas Ismanto ini yang Oke. Tiap hari. Kepala kandangnya nih. Kepala kandangnya. Kalau misalnya kawan-kawan main ke sini Mas Angginya nggak ada kepala kandangnya Ya. nih. Ini lagi bersih-bersih, lagi mandiin sapi. Ini kan ternak sapi ya, nggak identiknya dengan bau ya Mas ya. Nah kalau misalnya dengan antisipasi baunya biar nggak dikomplain warga itu seperti apa Mas? kalau untuk kita selalu menjaga kebersihan mas, seperti ini kan kita selalu bersihin, semprot apa, insya Allah kalau misalnya baru sehari itu minimal 3 kali kita bersihkan. Oke, Jadi kalau masnya keluar dari kandang paling 10 meter aja udah, insya Allah udah nggak bau. kita review yang kandang sebelah sana Mas. Nggih. Ini juragan muda nih mantap sekali nih. Kalau ini juga kemarin diantar dari Mas Hermawan dari Setiap Farm yang Oke. 2 ini. Lah ini apa nih Mas? Ini kulit tela. Kulit tela. Nggih, untuk makan juga. Oke. Kita pakannya kan campuran, ada tela, ada kulitnya. Itu juga sebenarnya yang lebih tahu lebih intens kan Mas Iis. Ah. Iya, untuk yang ngasih makan gitu. Oke, siap. Nah, ini Mas, ini kapasitasnya lumayan banyak nih Mas yang ini Mas. Nggih. Kalau ini berarti bisa 40, ini 20 gitu. Ini sapi pegon ya Mas ya? Sapi pegon, nggih. Ini sapi pegon ada beberapa yang sapi ini apa namanya? Sapi saya juga nggak begitu. Yang penting ini mah dananya sampean ya. Mantap sekali. Kalau ini rata-rata sapi merah nih Mas, nggak ada sapi PO-nya Mas. Kenapa Mas? Ya, untuk ini apa namanya kebutuhan pasar biasanya juga apa namanya kalau di daerah sini PO jarang yang ini minat gitu. Nah, kemungkinan Jadi jenengan new place sesuai kebutuhan pasar ya Mas ya? sesuai kebutuhan pasar. Oke, So, siap. pasar nanti misalnya yang harga nantinya di kurban harga 19, 18 biasanya ya yang seperti ini Mas. Keren. Oke, ini kandangnya kandang baru ini teman-teman nih. Ini juga masih kosong. Ini masih kosong. Nih Idul Adha penuh ya Mas ya? Insya Allah penuh, doakan aja. Kalau tahun lalu penuh nggak Mas nih? Apa belum jadi kandang ini? Tahun lalu belum jadi, baru yang atas. Oh yang tadi ya? Yang ini udah jadi tapi belum siap. Oke, nih semoga nih tahun Idul Adha tahun ini bisa penuh nih. Amin. Mas kalau sampean nih sistem penjualannya seperti apa Mas? Sistem penjualannya kalau saya ada yang ke kandang untuk biasalah apa penjual-penjual ya pembeli mau dijual lagi biasanya Oh, kesini. reseller gitu ya? Ya, terus ada dari teman-teman dari Jakarta yang udah biasa langganan gitu Mas. Ngirim ke Jakarta juga Mas? Ngirim ke Jakarta. Kalau kenalan saya kirim sampai tempat. Itu misalnya kalau yang Idul Adha nanti ya, kisaran harga-harga yang siap kurban itu yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil itu di harga berapa Mas? Di harga 18-19. Nanti biaya perawatan gimana Mas? Misalnya ini dititipin dulu gitu. Ya ini belinya itu ya biasanya sebulan sebelum ini udah beli. Terus Ada biaya tetap- lagi nggak? nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Free, pokoknya harga segitu sampai Idul Adha sampai rumah gitu. Nggih, Mas, ya? sampai tempat. Sampai tempat. Biasanya di Jakarta sama Bandung yang udah langganan. Oke, jadi
ternaknya di sini di Banjarnegara kirim ke Jakarta ya Mas? Iya, Jakarta dan sekali. Bandung. Kadang malah ada dari Kebumen ngambil di sini. Oke, siap. Dekat Purwokerto ngambil di sini. Sebenarnya kan sekarang masih PMK masih melanda ya Mas ya, masih ada gitu ya. Antisipasinya seperti apa Mas untuk di kandang kita ini? Antisipasinya yang pertama kita pasti kebersihannya Mas. Kebersihan, selain kebersihan juga ya kita lihat perkembangan sapi, apakah ada maaf ya kayak beraknya yang lembek apa enggak, kita lihat. Kalau misalnya nafsu makannya berkurang, kita juga lihat. Kalau untuk PMK sendiri kan biasanya ciri-cirinya di kuku sama di apa namanya mulutnya gitu kan, liur ya? Nah kalau untuk itu ya kita panggil mantri. Tapi alhamdulillah ini semua udah divaksin Mas ini. Oh, udah vaksin. Ini bukti udah divaksin, di telinganya itu dipakai. Jadi insya Allah sehat ya Mas ya? Insya Allah sehat. Diawasi juga kita di sini. Kebetulan juga kemarin Kepala Dinas Peternakan di Banjarnegara ini juga main ke sini. Udah 2 kali ke sini. Oke. Untuk sapi sebanyak ini Mas, buang kotorannya kemana? Ke kebun atau ke mana? Buang kotorannya kita ke kebun sendiri. Oh, ini kan pupuk ya malah Mas ya? Itu kan ada aliran sebagian untuk pembuangan airnya ke kebun sendiri, terus di sana itu ada penampungannya Mas. Ada kebun durian juga ya? Itu kebun sendiri. Kalau misalnya lahan nih Mas, kandangnya di lahan berapa meter? Ini sekitar kurang lebih kalau kandangnya sendiri hampir 4.000 meter persegi. Kandang sendiri? Iya, jadi, kandang kan ini L bentuknya. Ini kandangnya sangat luas nih teman-teman. Luas sekali. Masih baru-baru, pokoknya masih kinyis-kinyis lah. Mantap sekali. Oke, kita keliling sana Mas, coba Mas. Ini sapi-sapi yang kelas ekonomis ya Mas? Iya, betul. Kalau breeding nggak ini Mas, nggak tertarik ke breeding itu? Sebenarnya tertarik, tapi kita masih belajar dan belum berani karena masih nyoba-nyoba dulu, belajar dulu melihat teman-teman gitu Pak. Mungkin teman-teman cukup sekian ya video kali ini. Untuk Mas Angginya saya banyak terima kasih nih Mas, dikasih terima kasih ilmu banyak. Yang sangat bermanfaat ini. Kita juga baru belajar Mas, maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah. Kita juga masih belajar, pengen banyak masukan juga dari teman-teman. Jujur baru juga di sini ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.